Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap menikmati perjalanan hidup ini bersama dengan Allah kita. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang boleh menjadi gunung batu kita. Allah yang boleh menjadi tempat perlindungan kita. Karena apapun kondisi dan situasi kehidupan engkau dan saya, kita percaya dan mengamini bahwa kita bisa berharap dan bersandar kepada Dia. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai bentuk ungkapan kita akan iman kita kepada Allah kita dan syukur kita kepada Dia. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Bersama katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dialah Tuhan yang benar dan seluruh alam semesta ini sepatutnya lah memuja Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, kalau sampai hari ini kita bisa melewati hari-hari kita di tengah segala macam musim kehidupan ini, karena kita punya Allah yang terus menopang kehidupan kita. Karena kita punya Allah, Alfa dan Omega. Dia bukan hanya Allah yang menciptakan kita di awal, yang kemudian akan menghakimi manusia di akhir, tapi Dia juga adalah Allah yang memelihara kehidupan kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Saudara, mari saat ini saya mengajak setiap kita boleh menaikkan doa syukur kita kepada Allah kita. Dia Allah yang menyertai dan menuntun hidup engkau dan saya. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik bagi engkau dan saya sesuai dengan kebutuhan kita.
Mari saat ini kita boleh menaikkan syukur kita karena Allah yang hadir dalam hidup kita. Kita menaikkan syukur kita karena Dia Allah yang menuntun kita. Mari bersama kita boleh berdoa, bersyukur kepada Allah kita. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Siapalah kami ini sehingga patut untuk menerima kasih-Mu. Kami hanya debu yang tidak ada harganya. Tapi dengan kasih-Mu, Kau mengangkat kami, Kau menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup hamba. Terima kasih untuk setiap musim kehidupan yang boleh mengajar hamba tentang Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh yes. Ya Tuhan, kami tahu ucapan terima kasih tidaklah cukup untuk membalas apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menyerahkan kehidupan kami pun bagi Engkau, itu tidak cukup untuk membalas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Namun ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima, menikmati kasih karunia-Mu, kami mau belajar untuk diproses hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu itu memuliakan nama-Mu dan itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap musim kehidupan yang Engkau izinkan kami alami. Semuanya itu Tuhan boleh mengajar kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengenal siapa Engkau dan siapa kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami pun bersyukur ada waktu dan kesempatan bagi kami bersekutu bersama, menaikkan doa-doa dan juga akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah di tengah minggu ini kami kembali boleh menikmati indahnya kebersamaan dengan Engkau dan saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh Dia adalah Allah yang terindah bagi setiap kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah jauh dari kita. Ketika kita boleh mencari Dia, kita menemukan Dia. Ketika kita berseru, Dia Allah yang mendengar setiap kita. Mari kita boleh bersama-sama datang kepada Allah kita. Kita akan menaikkan doa-doa kita, menaikkan permohonan kita. Dan biarlah melalui waktu doa ini, kita boleh semakin mengenal Allah kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dialah Allah sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dialah Allah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mazmur 62 ayat 8-9 berkata demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita saat ini sudah merasa lelah dan bosan dengan kondisi yang ada saat ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, saudara. Setengah tahun lebih kita berada dalam kondisi ini. Namun Bapak Ibu Saudara, pujian dan mazmur yang begitu indah, yang tadi sudah kita nyanyikan, yang sudah kita dengarkan pembacaannya, mengingatkan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu dan sangat mengasihi kita. Dia ada bersama kita, sekalipun kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja menolong kita. Sekalipun kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, namun kita tetap bisa memilih untuk percaya kepadanya. Kita tetap percaya sekalipun tidak ada alasan yang jelas dari apa yang kita lihat untuk mempercaya Dia, selain karena Dia adalah Allah. Oleh sebab itu mari saudara, saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Dia. Kita boleh menyatakan segala rasa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dia Allah menyediakan kelegaan bagi setiap kita. Mari kita mengambil waktu pribadi kita dan kita menaikkan doa permohonan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita yang menanti-nantikan kelegaan dari Tuhan, namun juga keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ataupun sahabat kita. Pada saat ini saudara, mari kita boleh berdoa bagi setiap anggota keluarga inti kita, suami istri, anak, orang tua, kakak atau adik. Mari kita doakan mereka satu persatu dan sebutkan nama mereka dalam doa kita. Dan pikirkan satu nama orang-orang terdekat saudara. Saudara juga bawa nama mereka ke dalam doa kita. Mari bersama kita mengambil waktu berdoa bagi keluarga kita, bagi sahabat kita. Oh Yesus, terima kasih.
Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami, baik untuk kami pribadi maupun keluarga ataupun sahabat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Engkau dan percaya pada waktu dan kehendak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini juga saya mengajak kita untuk berdoa bagi kehidupan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Khususnya kita akan bersama berdoa bagi relasi mereka dengan Tuhan, relasi setiap kita dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, melainkan kitalah yang sering menghindari Dia. Di tengah situasi seperti ini khususnya, yang kita merasa tidak menentu, kita tidak tahu kemana arahnya. Mari kita berdoa, kiranya kita boleh justru semakin mendekat kepadanya, menikmati waktu doa kita, membaca kebenaran firman-Nya dan membiarkan firman itu berbicara kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa ini. Kita bersama-sama menyerahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan permohonan kami saat ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami, setiap anak-anak-Mu sungguh boleh semakin menikmati relasi dengan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Namun harus kami akui seringkali situasi hidup kami, pengalaman kami membuat kami lebih memilih untuk percaya kepada diri kami sendiri, untuk memilih menghindari Engkau. Oh Tuhan, ampunilah kami. Bila justru di tengah situasi yang Kau izinkan kami alami hari ini yang tidak mudah, tapi justru semakin mendorong kami untuk mendekat kepada-Mu, semakin mendorong kami untuk menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Engkau, menikmati waktu kami berdoa, berkomunikasi, membaca firman-Mu dan merenungkannya, membiarkan firman-Mu itu berkata-kata dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, semakin lama kami menjadi orang Kristen, semakin dekat kami dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa bagi komisi yang ada di gereja kita. Untuk yang pria, saya mengajak kita berdoa untuk komisi anak. Doakan untuk persiapan ibadah ulang tahun gereja yang akan diadakan di Komisi Anak pada tanggal 23 Agustus. Saat ini sedang dalam proses editing. Kita berdoa kiranya melalui ibadah ini anak-anak dapat semakin memaknai kasih Allah bagi gereja dan membagikan kasih tersebut melalui kehidupan mereka. Yang wanita, mari kita akan bersama berdoa untuk persekutuan Gracia, yaitu persekutuan lansia yang ada di gereja kita. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada setiap anggota persekutuan Gracia. Kiranya Tuhan Yesus terus menopang dan menguatkan iman di masa krisis ini. Bersama kita menaikkan pokok doa ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap
anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan Gratia. Tuhan, terima kasih jikalau hari Kamis lalu mereka boleh mengadakan persekutuan secara online. Terima kasih untuk anggota-anggota yang boleh bergabung, dan biarlah di tengah keterbatasan yang ada ini, persekutuan yang singkat itu boleh kembali menguatkan, meneguhkan iman mereka. Kami berdoa untuk para orang tua, para lansia yang ada di gereja ini. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menghiburkan mereka. Ini masa yang tidak mudah karena mereka harus stay di rumah, tidak bisa kemana-mana. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan Tuhan juga tolong untuk anak, cucu, boleh menyisihkan waktu untuk boleh bersama dengan orang tua mereka. Tuhan, tolonglah setiap orang tua kami, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita juga akan bersama berdoa untuk yang pria, berdoa untuk Komisi Tunas Remaja. Berdoa untuk pertumbuhan anak tunas remaja baik secara spiritualitas, intelektualitas maupun secara karakter. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi orang tua dan guru untuk mendampingi anak-anak supaya bisa bertumbuh di saat melakukan kegiatan dari rumah. Untuk yang wanita, mari bersama berdoa untuk Komisi Remaja. Doakan agar anak-anak remaja tetap bersemangat menjalani kehidupan di masa pandemi, khususnya dalam beradaptasi dengan model pendidikan yang baru yang menggunakan sistem online. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalaninya. Doakan juga untuk komitmen mereka dalam membangun pertumbuhan rohani mereka. Kiranya mereka tetap berkomitmen untuk berdoa, bersaat teduh, dan tidak melalaikan ibadah di hari Minggu. Bersama kita naikkan pokok-pokok doa ini. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak remaja-Mu yang ada di Komisi Remaja. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu boleh memimpin komisi ini ya Tuhan. Sampai saat ini, di tengah segala keterbatasan ruang untuk berkumpul, tapi biarlah Tuhan Engkau Allah yang boleh menolong untuk komisi remaja ini ketika mengadakan kegiatan secara virtual untuk boleh membantu anak-anak-Mu untuk tetap mengalami dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan untuk pendidikan mereka juga yang saat ini masih harus dijalani dengan online, tentu juga tidak mudah ya Tuhan, tapi biarlah Engkau berikan mereka ketekunan untuk boleh memacu diri untuk tetap berdisiplin dalam menjalani pendidikan di tengah sistem online ini. Berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Tuhan, tentu ini masa yang tidak mudah bagi mereka untuk menuntut diri mereka untuk bertumbuh. Mereka memiliki kebebasan yang menurut mereka bisa mereka gunakan sesuka hati mereka. Tapi biarlah Engkau Allah yang tolong mereka Tuhan. Di tengah waktu yang ada justru mereka boleh memacu diri mereka untuk berdoa, membaca firman-Mu. Bahkan mereka tidak melalaikan untuk boleh bersekutu di dalam Tuhan, beribadah pada hari Minggu. Tuhan, tolong setiap anak-anak remaja-Mu ini, mereka boleh bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan generasi penerus yang boleh membangun bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Ada waktu dan kesempatan bagi kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Tuhan, terus boleh menuntun perjalanan gereja-Mu di tempat ini, di masa pandemi ini. Segala apa yang kami boleh kerjakan di dalam dan melalui gereja ini, sungguh boleh memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami ini. Kami percaya waktu dan kehendak Tuhan boleh dinyatakan dan mendatangkan hal-hal yang terbaik bagi pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saudara, biarlah itu yang senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tahu bahkan sampai kedalaman hati kita. Dia Allah yang akan terus menuntun kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Jiwaku pun
supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku senantiasa tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sungguh terus boleh melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Di dalam kondisi kami masih harus terus beribadah di rumah karena pandemi yang ada. Kami tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk tetap boleh terhubung dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, terlebih pada saat ini di dalam temu doa. Karena itu juga Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan berkatilah setiap kami. Kuasai hati, pikiran kami Tuhan. Kami boleh sungguh terfokus pada kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Tolong semua jemaat di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pada hari ini, saya kemudian memikirkan untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh penginjil Aru pada hari Minggu yang lalu. Satu bagian firman Tuhan yang sungguh memberkati saya secara pribadi. Nah karena itu saudara, saya kemudian memikirkan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Pada hari Minggu yang lalu, penginjil Aru berbicara tentang harta yang begitu luar biasa yang berada di dalam bejana tanah liat. Nah kali ini kemudian saya mau mengajak kita untuk memikirkan harta itu, yaitu firman itu, Injil itu. Dan karena itu kemudian kita melihatnya sekali lagi di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa memperhatikan di Alkitabnya. Firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh
dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema hari ini yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudara berbicara tentang kekuatan, maka di dalam dunia ini ada begitu banyak kekuatan, saudara. Dimulai misalnya, saudara, yaitu kekuatan alam, saudara. Dan secara khusus saya kemudian melihat itu dalam bentuk bencana alam, saudara. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ada bencana-bencana alam yang sungguh begitu dahsyat dan begitu menakutkan bagi kita, saudara. Kita ingat tsunami ya yang terjadi di beberapa tempat. Misalnya mulai dari yang kita ingat yang paling dahsyat boleh dikatakan, yaitu yang di Aceh. Lalu kemudian kita ingat juga yang di Palu. Lalu kemudian kita tahu juga ada kekuatan gempa bumi, saudara. Di Aceh lagi kita ingat. Lalu kemudian ada yang di Yogyakarta, terasa sampai ke Solo. Kemudian di NTB, Lombok, di Nias, di Palu. Kekuatan-kekuatan gempa yang begitu luar biasa. Kemudian ada kebakaran hutan, saudara. Ya, khususnya di tahun 2015, saudara. Ya, saya masih melayani di Pontianak pada waktu itu dan ikut merasakan bagaimana kemudian kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap yang begitu luar biasa, saudara. Lalu kemudian tahun 2019, tahun yang kemarin, saudara, itu pun masih ada, cukup besar juga, saudara, di Kalimantan dan di Sumatera. Lalu kemudian yang terakhir-terakhir ini kita melihat banjir bandang, saudara ya. Kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan yang sungguh menghancurkan. Lalu yang kedua, saudara, kita juga tahu ada kekuatan uang, saudara. Ya, kita tahu bahwa uang adalah sebuah kekuatan yang mampu untuk kemudian menggerakkan orang, bahkan sebuah negara untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, saudara. Ya, dan seringkali uang itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, saudara, kita juga tahu ya kekuatan militer, saudara. Banyak negara berlomba-lomba memperkuat dan memperbesar pasukan dan perlengkapan perangnya. Negara maju, mereka terus kemudian mengadakan penelitian bagaimana menciptakan kemudian senjata atau perlengkapan perang yang semakin canggih. Lalu kemudian negara-negara yang sedang berkembang yang terus berusaha untuk juga memperkuat, berusaha membeli ya perlengkapan senjata perangnya ya untuk memperkuat militer yang ada. Nah, termasuk Indonesia, saudara, ya, beberapa waktu yang lalu dari sebuah survei menunjukkan bahwa Bapak Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo, itu kemudian mendapat predikat Menteri Terbaik, saudara. Nah, mengapa bisa mendapatkan predikat tersebut? Sangat mungkin karena kinerjanya yang sangat baik tentu saja. Dan salah satunya adalah memperkuat militer Indonesia. Nah, saudara, kekuatan ini seringkali dipakai untuk bertahan atau menghancurkan sesuatu. Yang keempat, saudara, kita juga kemudian tahu yang namanya kekuatan politik, saudara. Orang itu bisa melakukan apa saja untuk kepentingan politik. Orang bisa mengkhianati satu dengan yang lainnya, saudara, demi politik. Bahkan satu bangsa bisa digoncangkan sedemikian rupa dengan berbagai cara demi kepentingan politik, saudara. Lalu kemudian kita mengetahui kekuatan teknologi, saudara ya. Saudara, di zaman modern ini kita mengenal yang namanya revolusi industri 4.0, saudara. Di mana hampir semua secara sederhananya bahwa semua itu terhubung ya dengan internet. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang, saudara, ya pabrik-pabrik itu kemudian harus mem-PHK karyawannya karena mereka menggantinya dengan teknologi, saudara. Robot yang terhubung kemudian dengan kecanggihan yang ada, saudara ya, dengan internet yang bisa digerakkan, saudara. Kita juga tahu dalam kondisi seperti ini, masa pandemik ini, saudara, kita mengenal istilah work from home, ya, school from home, saudara. Dan semua memakai teknologi internet. Orang seakan-akan dipaksa
harus punya smartphone, notebook, ya, laptop dan sebagainya, saudara. Dan kekuatan ini bisa menggerakkan orang untuk melakukan banyak hal. Tentu saja saudara, tergantung pemakainya. Bisa menjadi sesuatu yang sangat jahat, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan-kekuatan ini saudara ada di dalam dunia. Ya, saudara bisa kemudian tambahkan kekuatan lainnya yang saudara tahu, saudara. Tetapi kemudian firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita satu kekuatan maha dahsyat lainnya, yaitu saudara kekuatan Injil. Injil adalah kekuatan Allah, kata firman Tuhan. The gospel is the power of God. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa itu Injil? Saudara, Injil adalah berita mengenai perbuatan Allah yang begitu dahsyat, yaitu Allah yang kemudian telah menyerahkan anaknya yang tunggal yang sangat kemudian dia kasihi, yaitu Yesus, untuk kemudian mati menebus kita karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk kemudian memastikan keselamatan, kemenangan bagi kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita juga mengingat akan satu kekuatan dahsyat lainnya, saudara. Saya akan membandingkannya, saudara, dengan kemudian Injil ini, yaitu dengan kemudian kekuatan dahsyat lainnya, yaitu kematian, saudara. Ya, banyak orang yang begitu takut dengan yang namanya kematian, saudara. Tidak heran ketika kemudian orang berusaha mencari cara dengan berbagai hal untuk memperpanjang umur, saudara. Berusaha untuk kemudian jauh dari yang namanya kematian, saudara. Karena memang kematian adalah salah satu kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Tetapi saudara, sekali lagi, Injil memberitahukan kepada kita bahwa maut itu, kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudara, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Firman Tuhan kemudian melalui Paulus dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita mendapati bahwa Injil itu adalah berita yang sungguh luar biasa, saudara. Karena inilah kemudian satu-satunya berita tentang pengharapan dan keselamatan terbesar yang dibutuhkan oleh semua manusia, saudara. Sungguh tidak ada berita keselamatan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih benar daripada berita Injil Yesus Kristus itu, saudara. Karena Injil itu sendiri benar, saudara. Itu benar-benar fakta terjadi. Apa yang sudah difirmankan, apa yang kemudian sudah dinubuatkan, itu benar-benar terjadi di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan Injil begitu kuat, menjadi berita yang begitu dahsyat kuasanya, saudara. Nah, pertanyaannya di sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita mau percaya pada berita ini? Dan itu artinya, saudara, apakah kita mau percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita? Apakah kita benar-benar meyakini Yesus itu Juru Selamat, satu-satunya penebus kita, Tuhan bagi hidup kita? Saudara, saya berharap Anda tidak melewatkan kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidupmu pada Yesus. Karena Yesus bukanlah kemudian sebuah dongeng yang dibuat oleh manusia, tapi itu adalah kenyataan. Berita tentang Yesus, berita keselamatan yang sudah kemudian Dia berikan bagi manusia, itu adalah kebenaran. Itu yang mendorong begitu banyak orang sampai saat ini terus memberitakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selain karena berita Injil itu sungguh luar biasa, ketika Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, itu dikarenakan Injil itu sendiri memang mengandung satu kekuatan atau kuasa yang ilahi, saudara. Tapi perhatikan saudara, Injil bukan mantra. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, Injil itu bukan mantra. Nah saudara, ada kemudian orang-orang yang tanpa sadar mungkin ya, kita harus berhati-hati tentu saja ketika misalnya menggunakan frasa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seakan-akan kemudian segala yang kita klaim, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus harus terjadi seperti yang kita inginkan. Banyak orang tanpa sadar mungkin sudah menggunakan frasa tersebut, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sebuah mantra. Atau juga saudara, ada orang kemudian yang menggunakan doa Bapa kami. Dia mendoakan doa Bapa kami berulang-ulang, menjadi sebuah mantra. Seakan-akan dengan mengucapkan itu, segala sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Hati-hati saudara. Nah karena itu kita perlu memahami yang dimaksudkan kemudian bahwa Injil itu atau firman itu penuh kekuatan ilahi saudara. Kita perhatikan saudara, Injil itu adalah firman Allah. Firman dari pribadi yang maha kuasa. Sekali lagi saudara, ingat, Injil itu adalah firman Allah. Firman dari pribadi yang maha kuasa. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi saudara, frasa yang terakhir. Firman itu adalah Allah saudara. Nah saudara, maka tidak mengherankan firman atau Injil itu kemudian mengandung satu kekuatan yang sungguh luar biasa. Karena firman itu sendiri adalah Allah. Saudara, ketika kemudian kita membaca penciptaan, Kejadian pasal 1. Ketika kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Maka jadilah cakrawala. Dan seterusnya. Saudara, semuanya itu melalui firman saudara. Melalui pribadi yang penuh kuasa itu. Sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mengherankan di dalam kekuatan ilahi dari firman itu sendiri. Karena berdasarkan pribadi yang mengucapkan firman itu. Tidak mengherankan kalau kemudian firman itu juga mampu untuk kemudian menolong kita yang percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa bertumbuh secara rohani. Memiliki satu kehidupan yang kemudian sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita manusia itu karena keberdosaan kita membuat kemudian kita hidup jauh dari standar Allah. Jauh dari apa yang kemudian Allah kemudian rancangkan saudara. Yaitu bagaimana kita hidup serupa dengan Dia. Tetapi kemudian dengan firman yang kita dapatkan. Firman yang penuh kuasa itu yang ada di dalam diri kita itu akan memampukan kita untuk kemudian kembali pada standar Allah. Untuk kembali menuju kemudian pada apa yang Allah rancangkan bagi saudara dan saya. Saudara, di dalam Mazmur 1, firman Tuhan begitu jelas dikatakan, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, di sini saya menyoroti bagian di mana kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah dari sebuah kehidupan yang dikarenakan pengaruh atau kekuatan dari firman itu. Saudara, Paulus kemudian menjelaskan itu bicara tentang buah roh saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Itu baru sebagian saudara. Belum hal-hal yang lainnya saudara. Oh saudara, ini sungguh menarik. Bagaimana kemudian manusia yang terpuruk karena dosa. Tetapi karena firman manusia itu kemudian dibangkitkan. Manusia itu diangkat. Manusia itu kemudian diproses untuk semakin boleh menjadi serupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan itu saja saudara. Kalau kita mengerti mengapa firman atau Injil itu mengandung kekuatan. Saudara, kalau membaca di dalam Mazmur 119, itu adalah satu kemudian nomor Mazmur yang begitu luar biasa saudara. Yang menunjukkan tentang firman. Maka saudara akan mendapati di situ betapa firman itu benar-benar punya kekuatan yang luar biasa. Contoh saudara, satu yaitu dari ayat yang sangat terkenal, yaitu ayat 105 saudara. Dari Mazmur 119. Dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh saudara, sungguh di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, hanya firman Tuhan yang sanggup untuk menolong kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya firman saudara. Dia satu-satunya yang bisa menolong kita di tengah kegelapan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu secara pribadi saudara, saya terus mendorong diri saya sendiri untuk semakin percaya bahwa firman Tuhan itu memang memiliki kuasa yang mengubahkan. Karena saudara, firman itu tidak pernah berdiri sendiri. Tetapi senantiasa menjadi satu dengan Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Tuhan seperti apa yang Anda kenal saudara? Itu juga menentukan seberapa Anda sungguh-sungguh meyakini akan firman yang sudah Anda terima. Saudara, kalau saudara tanyakan kepada saya, maka saya akan mengatakan bahwa Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang kepadanya saya mempercayakan seluruh hidup ini, Tuhan yang kepadanya saya layani, Dialah Tuhan yang maha baik, penuh kuasa. Yang saya yakini bahwa semua makhluk dan seluruh alam semesta takluk di hadapannya. Dia yang tidak pernah salah, yang selalu setia dengan janji-janjinya. Maka tidak mengherankan saudara, kalau firman Tuhan atau Injil itu mampu menolong saya, mengubah saya, menopang saya, menghibur, memberikan pengharapan yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini saudara. Dia mampu memberikan kita kemudian damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan saudara, firman yang ada dalam diri kita mampu mengalahkan berbagai godaan iblis. Saudara pasti ingat bagaimana ketika Yesus dicobai. Iblis mencobai Yesus. Dengan apa Yesus mengalahkan iblis? Dengan firman Tuhan. Nah dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan bahwa di dalam kuasa firman yang besar dibutuhkan iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman untuk percaya sepenuhnya kepada firman yang kita terima dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita setiap harinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Arum pada hari Minggu yang lalu saudara. Kita manusia ini dikatakan seperti bejana tanah liat yang rapuh saudara. Kita manusia sangat lemah, tidak ada yang hebat dari diri kita. Dan semuanya itu karena dosa yang ada di dalam diri kita saudara. Tetapi betapa luar biasanya kita yang rapuh boleh menerima kasih karunia untuk menjadi instrumen bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi alat di hadapan Allah untuk Injil yang penuh kuasa itu saudara. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus hadir, berdiam dan bertahta di dalam kehidupan kita saudara. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Karena itulah kenapa kemudian Paulus berkata harta
Di dalam bejana tanah liat, saudara. Di dalam diri kita ada sesuatu yang begitu hebat, begitu luar biasa. Sungguh saudara, ketika di dalam diri kita ada firman, kita punya kekuatan yang luar biasa. Ada satu kuasa ilahi yang begitu hebat saudara. Maka saudara, sangatlah kemudian mungkin ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, kita masih tetap bisa menghadapinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kembali apa yang terjadi di dalam Alkitab saudara, yang berhubungan dengan firman. Ketika Musa diperhadapkan dengan jalan buntu, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan dia mendapatkan jalan yang luar biasa saudara. Lalu kemudian Ayub, ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan dia dikuatkan. Ketika Petrus jatuh dalam dosa, dia menyangkal Yesus. Di dalam penyesalan yang begitu dalam, dia datang pada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan dia dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu penuh dengan kesulitan setiap harinya. Ada banyak tekanan hidup. Ada yang mengalami kebingungan, kesehatan yang terus menurun. Hampir setiap hari harus ada air mata dan tangisan karena beban yang berat. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita berpegang pada Injil Yesus Kristus yang sudah kita terima itu. Itulah kekuatan bagi kita setiap harinya. Setiap harinya ingin supaya kita dipulihkan, dikuatkan, diberkati, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi semuanya ini hanya bisa kita alami ketika kita terus meneguhkan iman kita di dalam firman yang sudah kita terima. Karena itu saudara, mari kita mencintai firman Tuhan. Cintai Injil itu saudara. Baca, renungkan, dan lakukan dengan segenap hati setiap harinya. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolong kami untuk terus mengingat bahwa Engkau telah menyerahkan hal yang begitu indah dan begitu penuh kuasa bagi hidup kami, yaitu firman Tuhan. Ini bukan sesuatu yang jauh dari kami. Setiap kami memilikinya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mengabaikan firman-Mu. Tapi biarlah dengan kesadaran yang Engkau berikan dalam hati dan pikiran kami, tiap-tiap hari kami mencari Tuhan. Tiap-tiap hari kami sungguh mau mencari akan firman-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari kami mencari akan tuntunan kasih, kuasa, dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh tahu, di dalam kesadaran yang Engkau berikan kepada kami, kami manusia yang lemah, kami tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa firman-Mu. Karena itu Tuhan, ketika hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, bahwa kami memiliki Injil yang penuh kuasa itu. Bahwa di dalam diri kami yang rapuh ada harta yang begitu hebat. Biarlah kami sungguh hidup dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami menikmati harta yang luar biasa itu, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Sekali lagi Tuhan,
Kami mencintai firman-Mu. Kami mau dengan kesadaran untuk membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu setiap harinya. Berkati semua jemaat Tuhan. Berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikianlah temu doa kita pada hari ini. Kiranya kasih serta damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melingkupi dan memenuhi hidup dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.